Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia.
Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Fusion Tahukah Ground, kamu Fun bahwa Sport, setiap talenta, Mesbah Keluarga, bakat, waktu, Fellowship, dan semua yang Pendalaman kamu miliki Alkitab, dan dapat kamu WBI. gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah, mari bergabung dalam Gol Sisi. Kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita malam hari ini sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan, segala perbuatan-Mu ajaib dan kami alami itu hari demi hari dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang untuk memuliakan Tuhan dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bertahta dalam hati pikiran kami, bahkan di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Dia yang mengerjakan kemenangan dalam kita. Hey, mari sama-sama ikuti kita bernyanyi.
Saya percaya pujian kita lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, amin. Woo! Dahsyat, amin. Dia percaya, katakan amin. Sebab dia Tuhan, satu-satunya Tuhan yang membela hidup kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu. Mari teman-teman semua, angkat tanganmu, sama-sama katakan. Hatiku suka penuh, jiwaku memuliakanmu. Bersorak bagimu, ku tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku suka penuh, jiwaku memuliakanmu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku tertinggalanku, Yesus, Yesus Tuhan Raja di pihak. Tuhanlah pembelaku, takkan gentar. Sebab kami teguh dalam-Mu Tuhan, imanku teguh dalam-Mu. Serukan Yesus Tuhan Raja di pihak. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan
Segera duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, hadirat Tuhan sungguh luar biasa dalam penyembahan dan pujian kita. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati setiap kita benar-benar siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Pujian ini berkata, Dia Tuhan Allah yang Immanuel, Dia Tuhan yang beserta kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita imani pujian ini. Dia Tuhan setiap kita. Mari sama-sama katakan. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Dia yang kuatkan kita, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan padanya, Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah beserta. Dia Tuhan yang Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan. Dia satu-satunya harapan kita dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
setia. We worship you, Lord. Kami bersyukur. Ku sembah nama Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, di dalam Tuhan semesta alam kemuliaan. menyertai kita. Allah Yakub adalah benteng kita. Mari jemaat Tuhan, imani pujian ini. Dia Tuhan yang selalu beserta kita. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia Tuhan yang Immanuel. Imani pujian ini katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dia Allah yang Immanuel, Immanuel, yes, Immanuel, Engkau beserta. Makin berdiri menyanyikan pujian ini. Immanuel,
kami rindu juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tanah hati kami jadikan tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Kak Peter yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Biar perkataannya mengandung kuasa. Setiap perkataannya Tuhan ada urapan yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang datang dengan pertanyaan Tuhan Yesus tentang kehidupan mereka mendapatkan jawaban yang berasal daripada Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dalam pujian kita, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani oleh yang terkasih Kak Peter Theo Karis. Oleh sebab itu untuk menyambutnya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Siapkan tanah hati kita karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburi perlu respon juga dari kita, amin. Supaya firman itu bertumbuh. Puji Tuhan. Mari Kak Peter dipersilakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Peter. Cik. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Kasih tahu kiri kanan bilang begini, kau ganteng sekali malam ini. Kau cantik sekali malam ini. Kasih tahu lagi bilang, cuman kurang wangi sedikit. Bercanda ya. Kita berdoa yuk sebelum dengar firman ya. Kami bersyukur buat anugerah Allah malam ini. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Bicara kepada kami dengan cara yang paling mudah untuk kami mengerti. Supaya kami tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami. Hamba terlalu terbatas tapi kami tahu Roh Kudus tanpa batas. Dan ambil waktu dan tempat ini milik-Mu Bapa. Supaya kebenaran dinyatakan di tempat ini. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Kakak Peter sudah temani lagi. Puji Tuhan. Teman-teman, malam ini bicara tentang misi dan pelayanan kreatif. Inilah dia bebannya hamba Tuhan yang bicara di minggu terakhir. Karena kita tidak tahu apa saja sudah dibahas di minggu 1, minggu 2, dan minggu 3. Tapi percayalah tadi pagi saya sempat dengar hambanya bicara tentang Kopingho ya. Dan malam ini kita tidak akan bicara Kopingho karena senior-senior kita yang ngomong soal Kopingho. Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu Kopingho di sini? Gak ada yang tahu kayaknya ya. Tidak terkenal itu ya. Tapi saya percaya malam ini Tuhan mau bicara sesuatu buat kita. Yang percaya katakan amin. 1 bulan November GBI belajar tentang misi. Dan di gereja lokal kami juga belajar tentang misi. Bicara tentang bagaimana kita menyelesaikan amanat agung. Mengabarkan Injil, menceritakan Yesus kemanapun kita pergi. Ini menarik ini karena seringkali ada banyak kita yang merasa bahwa pemberitaan Injil itu ya bagiannya Pastor Ezra, Pastor Peter, kemudian Pastor Victor, dan pastor-pastor yang lain. Kalau kami ini bagiannya makan-makan saja Kak, begitu. Dan rasanya kita juga tidak baca kitab baik, tidak belajar teologi, bagaimana kita mau menginjil begitu ya. Dan ternyata kalau teman-teman saya yakin goal sisi katam dengan amanat agung Matius 28, 19, 20 diberitakan bahwa amanat agung itu adalah tugas yang diberikan kepada murid-murid Yesus. Jadi hari ini kalau kau mengaku murid Yesus ini juga tugas buat kamu. Katakan tugas ini buat saya. Boleh lihat sebelah kananmu. Tunjuk matanya bilang tugas ini buat kamu. Boleh lihat sebelah kirimu. Tunjuk matanya bilang tugas ini juga buat kamu. Jadi kalau kita murid Yesus sebenarnya tugas memberitakan Injil, tugas bermisi, tugas menyaksikan Yesus adalah tugas setiap kita. Nah, saya suka definisi hamba Tuhan mendefinisikan bersaksi dengan berbagai macam cara. Tapi kalau saya diizinkan untuk mendefinisikan arti bersaksi, saya lebih suka dengan definisi ini. Yohanes 20 ayat 21. Kalau kita bermisi, bersaksi, konsepnya akan menjadi seperti apa? Kalau saya suka Yohanes 20 ayat 21. Next slide, teman-teman media tolong ikuti saya. Firman Tuhan catat, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga aku mengutus kamu. Ketika kita bicara tentang misi bersaksi, saya suka sekali dengan istilah bahwa ternyata ketika Tuhan minta kita bersaksi, Tuhan sedang minta kita untuk hidup sebagai utusan Yesus. Jadi kita ini adalah utusan Tuhan. Maksudnya utusan apa sih Kak? Sederhana ya begini. Kalau satu kali saya diundang untuk hadir di satu acara, kemudian saya tidak bisa hadir, saya akan pilih orang yang saya paling percaya, dan saya tahu dia cukup oke untuk mewakili saya hadir di acara itu. Maka saya mengutus dia pergi ke acara itu. Kalau hari ini saya diundang dalam satu pernikahan, acara pesta pernikahan, saya tidak bisa hadir, maka saya percaya dengan Pastor Victor, saya akan telepon, Pastor Victor bolehkah tolong wakili saya untuk hadir di pesta itu? Saya akan utus Pastor Victor untuk hadir di pesta itu supaya setidaknya begini, orang-orang tahu walaupun secara fisik saya tidak hadir, tetapi setidaknya ada seorang yang saya utus untuk mewakili saya hadir di situ. Nah, bicara tentang utusan begini, kalau Alkitab kita katakan sama seperti Allah telah mengutus Yesus, hari ini Yesus juga mengutus kita. Pertanyaannya itu artinya dimanapun kita berada hari ini, setiap kita disebut sebagai utusan Yesus, mewakili Yesus. Supaya setidaknya dimanapun Tuhan taruh kamu, orang punya kesempatan untuk tahu siapa Yesus, itu dia. Nah, orang suka pikir begini, ngomong-ngomong tentang Yesus itu Kak di gereja saja. Kan setiap hari Minggu so cukup begitu. Tetapi teman-teman tahukah konsep utusan itu dalam perjanjian lama juga merupakan hal yang umum kita pelajari. Tokoh-tokoh di Alkitab itu sebenarnya ketika Tuhan panggil, Tuhan dah hilangkan mereka dari latar belakang mereka. Saya tadi pagi bahas ini di gereja dan saya senang sekali bahwa ternyata orang-orang yang Tuhan pakai di Alkitab itu juga adalah orang-orang yang Tuhan utus di marketplace atau di dunia yang kita kenal tanda kutip dengan dunia sekuler hari ini. Saya bacakan buat kita ya, saya izin minta maaf saya tidak masukkan di sini. Saya kelewatan tapi saya baca kita. Perjanjian lama punya Abraham. Tahukah kamu bahwa Abraham itu seorang pengusaha yang sukses? Dia punya banyak ternak dan sebagainya. Yusuf itu seorang perdana menteri. Saul, Raja Israel. Elisa, pembajak ladang. Daniel, pejabat kerajaan. Esther, Ratu Persia. Perjanjian lama punya orang-orang yang Tuhan pakai. Dan Tuhan utus mereka di berbagai bidang. Ada di pemerintahan, ada di bidang usaha, dan sebagainya. Di perjanjian baru, ini menarik. For your information ya, fun fact ya. Petrus dan Andreas itu seorang penjala ikan. Yohanes dan Yakobus ternyata punya catering. Dia pembisnis kuliner. Lukas seorang dokter. Cornelius perwira pasukan. Dorcas fashion designer. Lydia penjual kain mewah di pasar sentral, bukan ya? Aquila dan Priscilla penjual tenda. Saya berharap teman-teman mendapatkan satu gambaran tentang begini, bagaimana Tuhan pakai mereka untuk menjadi utusan di mana Tuhan taruh mereka. Jadi kalau hari ini kau bilang, Kak saya ini cuma mahasiswa saja, tugasnya belajar, kau termasuk orang yang Tuhan panggil untuk menjadi utusan di situ. Artinya, tempat di mana Tuhan taruh kita, itu bukan tempat yang kebetulan. Katakan amin. Tempat di mana Tuhan taruh kita, adalah tempat di mana Tuhan berharap kita mampu hidup sebagai utusannya di situ. Katakan amin. Dan percayalah, Tuhan tidak akan salah taruh kita. Tidak akan salah tempatkan kita. Kau hanya perlu tahu, kalau Tuhan taruh kamu di tempat kamu hari ini, bagaimana kamu dapat hidup sebagai utusan Tuhan. Nah itulah yang saya maksud dengan konsep kita bersaksi menjadi utusan Tuhan. Setidaknya supaya orang-orang yang dimana Tuhan taruh kita berada, punya kesempatan untuk mengenal Yesus. Kita boleh bersaksi melalui hidup kita, teladan kita, kesaksian cerita kita, dan sebagainya. Khotbah hari ini saya bagi dua. Satu bicara tentang misi, satu saya akan bicara tentang bagaimana nanti Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani dengan kreatif. Nah soal misi, Alkitab catat seorang penginjil perempuan pertama dalam Alkitab. Next slide, yaitu seorang perempuan Samaria. Dari konsep misinya perempuan Samaria ini, konsep bersaksinya perempuan Samaria ini, konsep penginjilan perempuan Samaria ini, saya mau tunjukkan kepada kita ada betapa hal luar biasa yang kita bisa pelajari. Jadi singkat cerita, Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus
berbincang-bincang dengan perempuan Samaria ini, dan singkat cerita perempuan Samaria ini mengalami Yesus dengan luar biasa. Yohanes 4:28-30 kita baca sama-sama aja ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Jadi setelah perempuan Samaria ini ketemu Yesus, ayat ini dicatat bahwa perempuan ini meninggalkan tempayannya di sumur Yakub itu, terus dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Perhatikan ini penginjilan pertama wanita di sana. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40, boleh bantu saya baca dengan suara yang keras? Kebaca nggak ya? Kebaca ya? 2, 3, 40. Ketika supaya 41 dan karena 42, 2, 3. Bahwa dia benar-benar juru selamat. Nah, jadi yang baru kita baca ini adalah bagaimana cerita perempuan penginjil pertama di Alkitab katakan itu bersaksi kepada satu kota, dan singkat cerita kota itu diselamatkan. Nah, dari kisah yang sederhana ini saya mau bagi prinsip-prinsip penginjilan, prinsip misi, prinsip bersaksi. Saya terlalu percaya Tuhan itu mau pakai setiap kita untuk menjadi utusannya. Dan banyak kita yang mungkin gak paham. Saya berdoa kalau mungkin ini sudah dibahas di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya percaya firman Tuhan itu gak pernah ada pengulangan, tetapi penekanan. Berarti Tuhan lagi tegasin, itu hal yang penting buat kamu dengarkan hari ini. Nah, teman-teman, dari kisah ini ada 3 hal yang saya mau kasih tahu buat kita tentang prinsip mengapa kita bersaksi dan bagaimana kita bersaksi. Yang pertama adalah begini, sederhananya ketika kita bermisi, ketika kita bersaksi, kita itu sedang bersaksi karena kita telah lebih dulu mengalami Tuhan. Jadi pengalaman yang kau alami bersama dengan Tuhan, itulah yang mendorong kau untuk bersaksi dan menceritakan Yesus di mana Tuhan taruh kau. Perhatikan baik, Yohanes 4:28-30 tadi. Waktu perempuan Samaria ini ketemu Yesus, dia sangat terkagum-kagum kepada Yesus. Lalu singkat cerita, karena dia terkagum kepada Yesus, dia gak bisa tahan dirinya, dia tinggalkan tempayangnya, dia pergi ke kota dan dia ceritakan siapa Yesus. Tahukah kamu bahwa kesaksian itu bukan sesuatu yang harusnya kita kejar. Kesaksian itu adalah manifestasi dari pemenuhan pengalaman kita daripada Yesus. Dan sama seperti konsep hal-hal sederhana yang kita alami dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, next slide. Ini kan semua Natal tuh, November, September, Desember, Oktober, sedikit lagi Januari, beda ya. Ada promo sale di mall-mall. Dan saya percaya begini, waktu kau pergi ke mall tiba-tiba kau lihat ada diskon 95%. Kau pasti kaget. Wih, kalau 100.000 berarti tinggal 5.000. Kalau 200.000 berarti tinggal 10.000. Kalau 300.000 berarti tinggal 15.000. Dan selanjutnya. Apa yang akan paling pertama kau lakukan? Mungkin kau akan beli. Tapi kalau saya punya kebiasaan begini. Saya pasti foto, terus minimal saya masukkan di grup keluarga saya. Saya bilang begini, kalau kau kehabisan salahmu sendiri. Ada diskon besar-besaran di mall, datang kok. Kenapa? Saya lihat dengan mata kepala saya, ini sesuatu yang jarang dan ini hal yang luar biasa. Di mana kau dapat diskon 95%, Besti. Betul? Saya gak bisa tahan diri saya untuk beritahu kepada orang lain. Sama halnya dengan next slide. Saya berdoa kau mengalaminya dalam nama Yesus. Haleluya. Yang jomblo katakan amin. Yang jomblo mari menyembah Tuhan. Tapi begini. Kalau satu kali orang yang paling sayang sama kau, setelah 19 tahun kau bersama, dia nyatakan cinta dan kemudian dia buka cincin begini. Maukah kau hidup sampai mati bersamaku? Apa yang paling pertama kau lakukan wanita-wanita? Kau akan ambil cincinnya, masukkan di jarimu, kau buat tanganmu seperti ini,
Aku akan foto dan bilang, akhirnya kau masukkan di storymu. Kenapa kau masukkan di storymu? Kau harus pastikan semua orang tahu kau mengalami hal yang bahagia, betul? Supaya semua ini yang sudah bertahun-tahun dipacari tidak ada kejelasan. Minimal mereka bilang begini, enaknya jadi kau di. Tapi itu juga yang saya alami loh. Saya punya prinsip begini. Semua hal yang membahagiakan dalam hidup saya tidak akan pernah sempurna sebelum saya beritahu kepada orang yang paling saya kasihi, yaitu istri saya. Kalau tiba-tiba saya dikasih door prize mobil, sampai di rumah, tas, apa yang saya paling pertama lakukan? Saya akan panggil istri saya, sayang, mobil ini KW. Dikasih ke mobil. Dan ketika saya kasih tahu istri saya, kebahagiaan saya akan menjadi sempurna. Contoh lain apa? Next slide. Kau kalau makan di satu tempat yang paling kau suka, apa yang paling pertama kau buat sebelum kau makan? Berdoa. Pembohong kau. Kau pasti foto? Apalagi kalau stick-stick yang mahal begini, yang satu kali gigit 250.000. Pasti kau foto, kau kasih masuk di storymu. Setidaknya orang harus tahu kalau kau bisa makan mewah. Ya tuh. Begini, tapi ini prinsip yang begini. Kalau ada sesuatu yang sangat membahagiakan kita, kita rindu untuk bagi kepada orang lain. Kalau itu terlalu buat kau menjadi bahagia, kau gak bisa tahan dirimu untuk menceritakan itu kepada orang lain. Tapi kenapa? Kalau hari ini kita mengalami Yesus, kita gak punya dorongan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Kemungkinan besar, jangan-jangan kau sedang tidak sungguh-sungguh mengalami dia. Atau Yesus belum segitunya membahagiakan engkau. Tapi kalau kau mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan, ada sesuatu yang begitu berharga yang kau alami, kau gak perlu dipaksa untuk bersaksi. Pastor Ezra, kalau di tempat ini, lawatan Yesus bekerja dengan luar biasa. Pertobatan terjadi, yang sakit menjadi sembuh. Yang dulu tukang mabuk, tinggalkan minumannya, sekarang jadi singers. Kalau ada hal besar yang Tuhan izinkan terjadi di tempat ini dan kau mengalami luar biasa, saya yakin kau akan terdorong untuk menceritakan itu kepada orang lain. Kesaksian bukan sesuatu yang bisa dipelajari menurut saya. Kesaksian adalah sesuatu yang harus kau alami dengan baik. Contohnya siapa? Next slide. Petrus bilang begini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Waktu Petrus mengalami betapa dahsyatnya Injil itu, dia bilang begini, saya nggak bisa kalau saya nggak ngomong. Saya tidak bisa untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan tentang apa yang kami dengar. Kau nggak perlu maksa dirimu untuk bersaksi. Kau hanya perlu membiarkan dirimu untuk terus mengalami Tuhan dan menyadari betapa baiknya Dia. Pengalamanmu dengan Tuhan dan kebaikan yang kau terima seharusnya nggak bisa buat kau tahan untuk kau nggak ceritakan kepada orang. Kalau hari ini kau sakit dan kau disembuhkan Tuhan, satu kali kau ketemu dengan orang yang sakit, kau sangat besar punya kesempatan untuk cerita begini. Saya kok dong hampir mati, kasihan. Hampir mati. Ini keluargaku baca ayat nih untuk lepaskan saya. Saya bilang belum Pak, mau pergi. Kenapa kau lepaskan, gak kasihan? Tapi waktu waktu pendeta berdoa, naiki detak jantungku, bagus ki nafasku, lunas ki shopileterku, enggak ya. Saya sehat hari ini. Kalau Yesus bisa sembuhkan saya, Yesus pasti bisa sembuhkan kamu. Itu kan sederhana tuh. Bersaksi itu selalu tentang apa yang kita alami. Kau gak perlu takut bilang begini, tapi kau enggak banyak, aku tahu Alkitab begini. Kalau ada orang tanya, kau tuh bilang, kalau begitu bagaimana ini, kenapa Yesus jadi manusia dan segalanya. Bilang kok, kalau yang itu belum piku alami. Belum piku pelajari, nanti kalau ku pelajari saya cerita kok. Yang saya cerita cuma yang saya alami dan saya pahami saja. Ya toh, kau enggak perlu langsung S3 untuk bersaksi. Ya, kau cukup menceritakan apa yang kau alami dan apa yang kau hidupi. Petrus bilang, tidak mungkin kami tidak bersaksi tentang apa yang kami lihat dan tentang apa yang kami dengar. Kalau ada yang tanya kok pertanyaan-pertanyaan yang rumit, kasih ke nomor WhatsApp-nya Pastor Ezra, bilang kau tanya di sini. Karena saya belum pernah dengar dan saya belum pernah lihat. Simple, betul? Paling gampang begini, kalau ada orang suka jebak-jebak kok, kau tahu masa Kristen begini-begini. Langsung kau bilang begini, hari Minggu jam 7 malam. Di GBI Ekumene, Kolosisi, datang kok pasti terima jawabannya. Nanti saya kasih ketemu dengan Pastor Ezra.
Gampang. Bersaksi hanya sederhana menceritakan apa yang kau alami, apa yang kau lihat, dan apa yang kau dengar. Halo? Perempuan Samaria ini bukan sarjana teologi. Perempuan Samaria ini hanya mengalami Yesus dengan baik. Dan dia tidak bisa tahan dirinya untuk ceritakan Yesus. Kalau kau hari ini sungguh-sungguh mengalami Yesus, kau harus pertanyakan dirimu, kenapa kau nggak punya keberanian untuk menyaksikan dia? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, ini prinsip. Yang pertama, kita bersaksi karena kita mengalami Tuhan. Tapi yang saya pelajari yang kedua begini, kita bersaksi sebenarnya karena apa yang Tuhan perbuat buat kita. Yohanes 4:39 ayat 42 bilang begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Perempuan Samaria tadi ya, yang bersaksi. Nah, kita seringkali malu bersaksi, kenapa ayo? Kita merasa, udah cukup suci Pak untuk bilang Yesus Kak. Nanti orang bilang saya yang paling suci kasihan. Saya yang paling kudus, tidak layak Pak untuk cerita Yesus. Tidak layak untuk bicara tentang Yesus. Nanti orang bilang, pembohong joko kau. Saya mau kasih tahu kita, siapakah perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini, ketika ketemu Yesus, Yesus bilang begini, panggil suamimu ke sini. Perempuan Samaria ini bilang apa? Bukan suamiku Tuhan. Yesus bilang, betul apa katamu? Kau sudah tidur dengan banyak pria. Dan yang satu ini juga bukan suamimu. Singkat cerita, ini bukan wanita good-good. Bukan wanita baik-baik. Dia sering buffalo gathering. Kumpul kebo. Ada yang tidak paham tuh. Saya tahu kau belum makan malam, tapi coba perhatikan firman dengan baik. Jadi ini bukan perempuan Samaria. Ini bukan perempuan yang baik-baik. Tapi saya mau kasih tahu kita. Perempuan Samaria ini dengan penuh keberanian, dia masuk di kota dan dia ceritakan Yesus. Pernahkah kau kebayang di kepalamu ketika orang berkumpul dan mendengarkan perkataan dia, adakah salah satu dari mereka yang tahu siapa dia dan dia bilang begini, udah tahu dirinya ini orangnya, dia cerita Yesus. Saya tahu dia tadi malam kau di mana. Kebayang? Cerita Yesus. Urus mau dulu tuh 5 suamimu yang bukan suamimu. Kebayang? Tapi perempuan Samaria ini tidak bisa tahan dirinya untuk ceritakan Yesus. Kenapa? Simple. Karena bersaksi bukan tentang apa yang kita perbuat untuk dia. Karena bersaksi adalah tentang apa yang Yesus perbuat buat kita. Kalau kau tunggu kau bisa berbuat satu kepada Tuhan, kau nggak akan pernah bisa bersaksi. Tapi perempuan Samaria ini menceritakan bukan apa yang dia perbuat untuk Tuhan, tapi tentang apa yang Tuhan perbuat buat dia. Halo? Saya yakin kau udah lebih buruk dari perempuan Samaria ini. Ada yang lebih buruk dari perempuan Samaria ini? Mau kesaksian di depan? Saya tahu tantangan kita hari ini adalah sosial media yang kapan saja bisa judge kita. Dan bilang, Pastor mau sekarang nih, rohani terus ki ayat cara. Story nu kuliah, wih. Makin lama makin mirip ke Pastor Ezra. Saya mengerti itu bukan hal yang mudah untuk kita lewati, tapi kalau kita tahu apa yang Tuhan sudah buat kita begitu rupa, seharusnya kita tidak malu bersaksi. Kenapa? Bukan tentang apa yang kita buat, tapi tentang apa yang Yesus buat. Halo? Kalau kau mau ceritakan dirimu, mungkin iblis pun minder sama kau, bilang tabe. Tapi semua orang berhak bersaksi. Kenapa? Karena kau bukan cukup baik untuk bersaksi, tapi karena Tuhan yang terlalu baik dan kepada semua kita, sehingga kita berhak untuk bersaksi. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau kasih tahu kita, kebaikan Tuhan adalah begini. Ketika kau dipercaya Tuhan menjadi utusan, bukan karena kau baik, tapi karena Tuhan yang baik. Sehingga sekalipun kau tidak baik, kau diberi kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Ada yang tidak mengerti itu? Bisa diulang satu kali, Pastor? Saya ulang sekali lagi ya. Ketika Tuhan percayakan kau sebagai saksi, bukan karena kau sudah baik, tapi karena Dia yang baik. Sehingga, sekarang yang mau story bisa angkat HP-nya sama-sama. Saya kasih kesempatan untuk bikin story yang baik malam ini. Saya ulang sekali lagi.
kau bersaksi bukan karena kau sudah baik. Kau bersaksi karena Tuhan yang baik. Dia kasih kamu kesempatan. Sekalipun kamu tidak baik, kamu punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tag Peter Theokaris. Kasih love 3. Saya bagi prinsip bersaksi ya. Yang ketiga, next slide. Oh, ada ayat sebelumnya? Nah, kita bersaksi bukan karena apa yang kita buat untuk Tuhan, tapi karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Pastor Ezra, saya harus izin, saya senang sekali untuk bawa teman saya hadir bersama-sama untuk melayani bersama, karena saya percaya selalu ada kesaksian yang bisa memberkati kita. Malam hari ini saya ditemani, boleh bangkit berdiri, ada Pastor Victor dan juga Brother Andi. Boleh kasih tepuk tangan buat sahabat-sahabat saya. Saya juga rindu, silakan duduk teman-teman. Mereka bersaksi mungkin tidak panjang, tapi saya percaya ini pasti memberkati kita, amin. Bagaimana, sekalipun mungkin kita tidak cukup baik, tapi Tuhan percaya kita untuk mengerjakan hal yang baik. Nah, Pastor Victor boleh maju ke depan. Saya jelaskan dulu, yang paling penting adalah hambanya masih single dan available. Jadi lihat-lihat mukanya baik-baik, dia cukup baik untuk dicoba. Hambanya ini bekerja sekuler di dunia kuliner. Sekalipun dia hamba Tuhan, dia bekerja secara full time. Tetapi kita akan dengarkan bagaimana Tuhan berikan dia kesempatan untuk menjadi saksi di tempat di mana Tuhan taruh dia. Kalau Tuhan bisa pakai hambanya, Tuhan juga bisa pakai kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Waktu dan tempat milik hambanya, Tuhan berkati. Naik ke atas sedikit hambanya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya merasa kayak, deg-degan luar biasa. Singkat saja, saya mau cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman saya bersaksi di dunia marketplace. Yang jujur sebenarnya saya tidak sadari juga bahwa itu berpengaruh buat orang-orang di sekitar saya. Jadi singkat cerita, ada salah satu teman saya di tempat kerja, dia bukan dari kalangan kita, dia bukan dari kalangan orang yang percaya Tuhan. Dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dia ngomong ke saya, boleh nggak saya ikut ibadah? Boleh nggak saya ikut ibadah di gereja kamu? Dan ternyata teman-teman, dia tertarik untuk ikut ibadah itu karena berawal dari lihat story WA saya. Jadi dia lihat story WA saya, kenapa ini Kak Victor suka upload soal ini masalah tentang kegiatan gereja, ibadah apa dan lain sebagainya. Jadi dia tertarik untuk datang untuk ibadah. Jadi dia sempat berapa kali ikut youth, kemudian tadi malam kebetulan kita ada acara MFG, Praise and Worship, terus saya ajak dia untuk datang. Kemudian dia datang, dia ikuti ibadah sampai selesai. Singkat cerita saya ketemu di toilet dan dia salam sama saya. Terus dia bilang begini, saya senang sekali ada di tengah-tengah acara seperti ini. Saya rasa kayak tenang. Saya kayak ada damai sejahtera waktu saya hadir di tengah-tengah acara seperti ini. Dan itu dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Dan saya pelajari memang anak ini sepertinya ada mengalami problem dalam keluarga. Dia adalah sosok yang kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Dan waktu dia datang ikut ibadah, saya percaya bukan suatu kebetulan tetapi ada Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidupnya. Amin. Jadi terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita sebar di sosial media kita, entah itu hal positif atau hal negatif, itu bisa berdampak buat orang lain. Jadi hari-hari ini kalau teman-teman mahasiswa belajar untuk bersaksi, ya singkat saja, hal-hal yang sederhana. Apa yang kamu perlihatkan di sosial mediamu saat ini, itu bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi
Saya percaya bahwa tidak ada orang yang terlalu layak untuk bersaksi tentang Tuhan. Kenapa? Pendeta pun tidak. Karena kita ini bersaksi hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada pendeta yang sempurna, tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna, kita semua punya dosa. Tetapi saya percaya kalau kita bisa bersaksi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi simpel saja teman-teman, belajar untuk menyaksikan pengalaman-pengalaman pribadi teman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong teman-teman di bangku kuliah, di bangku pekerjaan. Itu hal yang sangat positif. Dan saya percaya ada banyak orang yang diberkati melalui kesaksian hidup kita. Amin. Jadi mungkin itu singkat sedikit saya bagikan buat teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Hari ini bersaksi itu jauh lebih mudah. Karena sekarang tidak hanya perlu mulut kita, tapi juga perlu jempol kita. Kau mungkin gak jago ngomong, tapi saya yakin jempolmu cukup ahli dalam mengetik. Atau minimal forward. Kalau nggak salah cuma 3 kali tindis. Gambar pesawat, add my story, scroll lagi. Tapi kau bisa sebarkan hal yang baik di sosial media kita. Kenapa? Karena hari ini yang paling sering kita dengar adalah hal yang tidak baik. Hoax, gosip artis, dan juga red wamil. Tidak semuanya ketawa, terima kasih. Tapi kalau yang benar diam, maka yang terdengar hanyalah hal yang tidak benar. Itu sebabnya anak Tuhan, kau harus aktif, beritakan apa yang benar. Karena kalau yang benar tidak memberitakan sesuatu, maka yang terdengar hanyalah apa yang tidak benar. Jadi jempolmu harus lebih aktif hari ini, boleh semua angkat jempolnya sama-sama. Kita scratching jempol malam ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Waktu terbatas, saya coba lebih singkat. Yang ketiga, prinsip bersaksi yang pertama karena kita bersaksi karena sudah mengalami Tuhan. 2, karena apa yang Tuhan perbuat buat kita. Dan ini kamu perlu tahu dengan baik. Yang ketiga, kenapa kau bersaksi? Karena perhatikan, kesaksianmu ketika kau Tuhan pakai, ketika kau hidup sebagai utusan adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk orang bisa diselamatkan. Tahukah bahwa hidupmu bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang? Saya kenal siapa yang Pastor Victor cerita tadi. Satu tempat kerja dengan dia. Dia banyak pergumulan. Dan Tuhan tolong dia melalui apa? Sebuah status WhatsApp. Saya bayangkan kalau waktu itu Pastor Victor, dia sudah forward, terus dia lupa tindis pencet anunya, share-nya. Tak gantung di situ story-nya. Mungkin adik itu tidak akan pernah datang ke gereja dan tidak pernah mengalami Yesus. Makanya saya berdoa setelah ini anak-anak Gold City lebih aktif untuk share apa yang Gold City buat, betul? Karena kau bisa memberikan kesempatan buat orang lain dapat diselamatkan. Yohanes 4, 39, 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Perempuan Samaria ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan satu kota. Siapa dia? Bukan perempuan yang baik-baik. Kita tidak lebih buruk dari dia, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk menangkan satu kota. Kenapa tidak Tuhan bisa pakai kau untuk menangkan kampusmu? Kenapa tidak Tuhan bisa pakai kau untuk menangkan kota ini? Atau yang paling kecil, Tuhan bisa pakai kau untuk menangkan keluargamu. Kalau Tuhan bisa pakai perempuan Samaria ini, adakah hati-hati yang terbuka malam ini dan bilang, Tuhan tolong pakai saya juga. Tuhan tolong pakai saya juga. Tuhan tolong pakai saya. Untuk setidaknya bisa selamatkan bapak saya. Bisa selamatkan mama saya. Bisa selamatkan kakak saya, bisa selamatkan adik saya dan keluarga saya. Kalau kau bertanya hari ini kenapa Tuhan izinkan saya yang lebih dulu kenal Yesus, kenapa bukan kakakku? Saya yang paling kecil, paling sedikit makanku. Kenapa saya yang Tuhan utus? Karena kau yang Tuhan mau dan Tuhan percaya padamu. Jangan-jangan kaulah satu-satunya kesempatan keluargamu bisa kenal Yesus. Dan percaya baik, pesan firman Tuhan ini untuk kita. Tidak kebetulan, diingatkan lagi kita. Kalau kau hidup jadi utusan Yesus, kau memberi kesempatan untuk orang lain bisa diselamatkan. Amin. Saya selesai tentang misi, dalam waktu yang sangat singkat, saya akan bagikan. Tentu
Tuhan tidak akan minta kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita. Prinsip misi dan penginjilan, kita bersaksi karena kita mengalami Tuhan. Kita bersaksi karena apa yang Tuhan perbuat buat kita. Kita bersaksi karena kesaksian kita menyelamatkan banyak orang. Kisah para Rasul 1 ayat 8 bilang begini. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik. Tuhan tidak akan perintah kau tanpa memperlengkapi kau. Kalau Tuhan minta kau jadi utusan, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Tuhan yang panggil, Tuhan yang perlengkapi. Perhatikan baik, Tuhan akan bawa kau menjadi saksinya dan Tuhan akan perlengkapi kau. Perlengkapan terbaik yang kau terima untuk menjadi saksi Yesus adalah apa? Kuasa dari Roh Kudus. Jika Roh Kudus turun atas kita. Hari ini temanya misi dan pelayanan kreatif. Saya tunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kalau Roh Kudus turun atas kita sehingga kita bisa hidup sebagai saksi Kristus. Yang pertama, saat Roh Kudus turun atasmu kau menerima kuasa. Apa saja? Next slide. Alkitab saya katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka, berkumpul di situ. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, Alkitab berkata, lalu mereka memberitakan firman dengan sama-sama bilang berani. Orang kalau ngomongin kepenuhan Roh Kudus, mereka lebih tertarik untuk ngomongin bahasa roh. Gak ada yang bahas ini. Harusnya tanda dari kepenuhan Roh Kudus yang paling penting yang kau bisa baca adalah ini. Kau beritakan firman dengan berani. Keberanian bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus yang memenuhi kita. Kalau hari ini kau kurang keberanian, kau perlu minta Roh Kudus. Saat hidupmu penuh dengan Roh Kudus, kau pasti punya keberanian. Halo? Kau bilang, aduh apa di saya kayak meses jadi atas roti. Minta Roh Kudus supaya kau diberi keberanian. Saya orang yang gak enakan banget loh. Saya kalau mau bersaksi lebih mikir kayak gini. Saya ganggu dia gak ya? Dia senang ya saya ngajak ngomong? Tapi saya minta Roh Kudus kasih saya keberanian. Sehingga saya suka paksa diri saya. Tempat paling baik untuk saya bersaksi adalah di mana? Di atas pesawat. Karena 1,5 jam dia gak bisa kemana-mana. Minimal kalau dia marah dia pakai headset. Saya ajak ngobrol, saya ceritakan saya siapa, hamba Tuhan. Terakhir saya tutup dengan begini. Boleh saya berdoa buat kamu? Saya gak bukakan di Alkitab terus dia bilang baca kok baik-baik ini firman Tuhan ya. Udah. Saya berdoa buat dia. Saya gak tahu apa yang akan dialami. Tapi yang saya tahu saya sudah bersaksi. Dan ada keberanian yang Tuhan kasih buat kita. Setelah dari ibadah ini saya gak tahu Tuhan mau buat kau apa. Tapi yang saya tahu ada keberanian untuk kau bersaksi. Yang berikutnya yang kedua. Apa yang akan kau terima saat Roh Kudus turun atasmu? Yang pertama keberanian. Yang kedua adalah Filipus, Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi saksi. Ketika Roh Kudus turun atasnya dikatakan begini. Tetapi mereka tidak sanggup melawannya. Saya undang Wira Singer maju ke depan. Mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia untuk bicara. Saat kau menerima Roh Kudus, kau akan menerima kuasa keberanian. Yang kedua, saat kau menerima Roh Kudus, kau akan diberikan kuasa hikmat. Kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengambil keputusan. Kita kalau mau bersaksi suka bingung kan? Aduh mau bilang apa ya? Aduh mau bikin apa ya? Saya kasih tahu, minta Roh Kudus kasih hikmat. Roh Kudus yang akan kasih hikmat kita untuk kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kalau hari ini kau putus asa bagaimana menghadapi papamu, menghadapi mamamu, menghadapi keluargamu, minta Roh Kudus kasih hikmat. Minta Roh Kudus kasih hikmat supaya kau ngerti bagaimana kau harus bersikap dan bagaimana kau harus bersaksi di situ. Apalagi yang kurang untuk bersaksi? Tuhan sudah kasih keberanian, Tuhan sudah kasih hikmat. Harusnya cukup buat kita bersaksi. Katakan amin. Saya gak bisa ajarin kau langkah-langkah praktis untuk pelayanan kreatif. Karena kreativitas itu adalah hasil dari hikmat yang Tuhan berikan. Waktu kau dipenuhi Roh Kudus, kau akan dibukakan hikmat untuk melayani dengan kreatif. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, minta Roh Kudus. Supaya kau melayani dengan kreatif dan relevan. Saya gak bisa jadi kau. Tapi Roh Kudus bisa tuntun engkau. Alkitab kita itu mencatat pelayanan yang luar biasa kreatif. Next slide. Next slide. Ini 4 orang yang angkat 1 orang lumpuh. Bayangkan kau, siapa orang talekang yang di kepalanya ada ide untuk kasih turun orang lumpuh dari atap. Dia mau ketemu Yesus, rame kayak begini. Mereka tidak bisa ketemu. Ada 1 orang talekang yang bilang begini, lewat atap nih gede. Siapa itu orang talekang yang pikir bisa lewat atap? Tapi perhatikan, Roh Kudus turun. Hati rindu orang diselamatkan. Kreativitas Tuhan berikan. Bayangkan kok kalau pendeta Peter lagi khotbah begini, atap nu bolong. Turun dari atas, 11.
Betapa kreativitas itu Tuhan berikan buat kita. Paulus menghadapi orang Yahudi, non-Yahudi, bagaimana harus bersikap? Hikmat yang tolong dia. Bahkan Yesus ketika dia mengajar, dia selalu mengajar dengan perumpamaan yang paling sederhana. Semuanya kreativitas. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini, kalau kau kurang berani, saya berdoa kau terima Roh Kudus. Hari ini, kau kurang hikmat, saya berdoa kau dipenuhi Roh Kudus. Hari ini, kau minta kreativitas, saya berdoa kau dipenuhi Roh Kudus. Mari bangkit berdiri. Kasih tahu kiri kanan, bilang, awas kalau kau tidak hidup jadi saksi. Haleluya. Dapat sesuatu malam ini? Kau gak menjadi saksi karena kau lebih ganteng dari yang bicara di depan ini. Cukup sulit brother, sorry. Tapi kau menjadi saksi karena saya punya pengalaman hidup. Dan kau juga punya pengalaman hidup sendiri. Pendetamu bisa Tuhan pakai untuk bersaksi sampai ke pedalaman. Tapi pendetamu gak akan punya kesempatan untuk ngomong sama mamamu. Halo? Saya, Tuhan bisa panggil untuk pelayanan ke kota-kota. Tapi saya tidak bisa melayani sampai di kelasmu di kampus. Itu sebabnya kau ada di situ. Supaya kau bisa melayani di situ. Saya Tuhan bisa pakai untuk melayani di Gold City. Tapi Tuhan tidak bisa pakai saya untuk bicara sama kakakmu. Harus kau yang bicara sama kakakmu. Seberapa kita mau dipakai Tuhan untuk jadi saksinya? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Datang sama Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Angkat dua tanganmu tinggi dan katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Angkat dua tangan tinggi. Haleluya. Bagimu seluruh hidupku. Pakailah untuk kemuliaan. Genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Musik bermain dengan pelan, dengarkan isi hati Tuhan. Saya nggak tahu ini firman Tuhan untuk siapa. Tapi yang saya tahu di tengah-tengah kita ada orang hatinya berdebar-debar. Karena dia tahu ternyata Tuhan mau pakai dia. Kau selama ini pikir kau tidak cukup layak, Besti. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kau tidak lebih buruk dari perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria bisa dipakai Tuhan, dia juga tertarik untuk pakai kau. Dengarkan baik. Kau hari ini putus asa, kau keliling-keliling cari jawaban. Kau minta jawaban sama semua orang, kau minta jawaban sama pendetamu, sama Tuhan. Kau lupa, jangan-jangan Tuhan mau pakai kau yang jadi jawaban. Kenapa kau terus komplain soal keluargamu? Kenapa kau komplain soal situasimu?
Kau komplain soal orang tuamu, kau komplain soal bapamu, kau komplain sama ibumu. Padahal Tuhan sudah utus kau di situ untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Seringkali kita kurang berani dan kita kurang hikmat. Kalau begitu, maukah kita dengan rendah hati datang sama Tuhan malam ini? Kalau kau mau dipakai Tuhan, kau perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kau angkat dua tanganmu, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Agar aku Tuhan berikan keberanian, agar aku Tuhan berikan hikmat, agar aku Tuhan berikan kreativitas untuk bisa Tuhan pakai. Ini hidupku Allah, ini hidupku Bapa. Pakailah Tuhan, tolonglah Tuhan, bantulah hamba. Pakailah yang tidak sempurna ini untuk rencanamu yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Setiap pribadi datang kepada Tuhan, Tuhan bicara pada kita malam ini. Sama seperti Allah mengutus Yesus, Dia telah mengutus kita di tempat kita hari ini. Mari hidup sebagai utusan Allah. Mari responi panggilannya. Mari responi panggilannya. Mari responi panggilannya. Mari responi panggilannya. Bagimu Tuhan seluruh pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan pakai kau, Tuhan pakai engkau, 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 Tuhan pakai. Adakah kau hari ini yang perlu didoakan pribadi? Dengarkan baik, dengarkan baik, dengarkan baik. Adakah kau yang perlu didoakan pribadi? Saya nggak suruh kau maju, saya cuma minta kau taruh tanganmu di dada supaya kau tunjukkan bahwa kau perlu didoakan dan Tuhan akan hampiri kau malam ini. Kau perlu keberanian untuk bersaksi buat orang tuamu atau keluargamu atau siapapun yang Tuhan taruh di hatimu. Kau perlu keberanian untuk bisa menjadi saksi. Kau taruh tanganmu di dadamu. Tuhan lihat tangan-tangan kita di dada hari ini. Atau hari ini kau sedang bingung kau harus berbuat seperti apa. Kau gak punya gambaran untuk kau harus berbuat apa bagi keluargamu, orang tuamu, kakakmu, adikmu. Kau perlu hikmat dan kreativitas dari Tuhan. Kau juga taruh tanganmu di dadamu. Orang-orang yang menaruh tangan di dada, angkat tangan kananmu tinggi. Datang sama Tuhan malam ini. Tuhan lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Tuhan lihat tangan-tangan yang kami terangkat. Tuhan lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Bagimu Tuhan seluruh, lihat tangan kami yang terangkat. Lihat tangan kami yang terangkat. Kami minta keberanian. Kami minta kreativitas. Kami minta hikmat. Roh Kudus penuhi kami. 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 Bagimu Tuhan. Tuhan pakai kau. Tidak ada yang terlalu kotor yang tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan pakai engkau. Tuhan pakai engkau. Tuhan pakai engkau. Tuhan pakai engkau. Kalau Tuhan bisa pakai perempuan Samaria, Tuhan juga bisa pakai kau. Kalau Tuhan bisa pakai perempuan Samaria memenangkan kota, Tuhan bisa pakai kau untuk memenangkan keluargamu. Percayalah. Haleluya. 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 Datang sama Tuhan. Pakailah. Genapi, genapi, genapi seluruh rencanamu, rencanamu. Saya tergerak untuk berdoa. Kalau ada aja, kalau nggak ada nggak apa-apa. Adakah orang yang memberi diri untuk hidup sepenuh hati, memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta atau apapun yang kau pikirkan itu? Saya rindu berdoa buat kamu, brother. Saya rindu berdoa buat kamu, sister. Kalau Tuhan taruh panggilan yang kuat, izinkan malam hari ini memperkuat panggilan itu. Saya mau berdoa buat kamu. Kalau ada aja, kalau nggak ada nggak apa-apa. Bolehkah kau angkat tanganmu? Kalau ada aja,
Saya mau berdoa buat kau supaya panggilan Tuhan semakin nyata. Yang Tuhan panggil untuk full time sebagai hamba Tuhan, saya gak tahu dengan cara apa. Kalau kau ada di ruangan ini, kalau ada aja. Kalau gak ada gak apa-apa. Saya akan berdoa buat kita, yang Tuhan panggil secara full time. Untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau belum ada ya Tuhan perkuat panggilan itu ya. Tapi saya berdoa buat yang ada saja. Tuhan perkuat panggilannya, supaya dia boleh terus melihat bagaimana Tuhan perlengkapi dia. Perkara besar terjadi, perkara ajaib terjadi, ada hal-hal yang heran Tuhan izinkan terjadi. Roh Kudus Tuhan perlengkapi dia, Tuhan pakai dia dengan ajaib, Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan Allah turun memberkati dia. Terima kasih Bapa yang baik. Yang baik Tuhan berkati, yang baik. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan tolong setiap kami. Kami percaya ada kekuatan Allah yang turun buat kami. Tuhan pakai kami lebih heran, lebih ajaib buat kemuliaan Tuhan. Angkat dua tanganmu, kita berdoa. Hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Tuhan bicara pada hati kami. Lebih kuat, lebih dahsyat daripada yang kami dengar malam ini. Roh Kudus terus ambil alih. Roh Kudus terus pimpin pemberitaan firman. Kami dimampukan untuk menghidupi apa yang kami dengar. Kami hidup sebagai saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa dan mengucap syukur. Terima segala berkat-Mu dalam nama Yesus. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Lihat kiri kanan, laki-laki, perempuan-perempuan bilang Tuhan sayang banget sama kamu. Love you guys. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih kepada Kak Peter, Kak Victor yang telah membagikan firman kebenaran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya percaya, saya yakini setiap kita yang hadir pada malam hari ini pulang tidak sama lagi ketika kita datang. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Di depan saudara tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama dikhususkan untuk operasional gereja, pastori, dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah lewat pemberitaan firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, hati-hati yang kering yang datang pada malam hari ini boleh menjadi tanah yang subur, yang sudah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati apa yang kami berikan. Semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Pemberian persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita akan dipersilakan kepada teman-teman yang akan memberikan pujian. Dipersilakan. Jemaat Tuhan sekalian, teman-teman kita dari SMP 30 ini ingin melakukan pencarian dana untuk Natal mereka. Saya yakin dan percaya kita semua dari muka-mukanya adalah orang yang kaya dan murah hati, amin. Amin. Sambil dia akan menyanyi, akan ada amplop yang dijalankan, selamat memberi, dan saya yakin dan percaya taburan kita itu akan memberkati banyak orang. Amazing grace, how sweet the sound that once was far from me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear that once I used to believe. How precious was that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Terima kasih.
Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Oleh sebab itu buat teman-teman multimedia disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada informasi tambahan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan sekalian, teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah Goal CC. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang belum punya gereja tetap untuk tempat bertumbuh. Di sini kami sangat menyambut teman-teman sekalian untuk bersama-sama dengan kami kita dimuridkan di tempat ini, bertumbuh dan kita menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk itu di depan kursi teman-teman sekalian, jemaat Tuhan sekalian, ada form selamat datang. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, silakan isi form itu. Coba dilihat dulu di depan, ada kertas putih. Silakan diisi, pulpennya bisa minta kepada teman-teman Asher yang ada di sebelah kiri dan kanan saudara-saudara teman-teman sekalian. Nah, form yang akan diisi ini nantinya bisa ditukar dengan souvenir yang cantik dari GBI Oikumene. Nah, apabila kita bertemu di tempat-tempat yang di luar, kalau kita lihat ada souvenir ini, kita langsung kenal, oh berarti dia pernah bergereja di GBI Oikumene.
Ya, puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua bagi teman-teman sekalian, jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan. Di depan kursi juga ada barcode kecil di bawah, silakan scan dan isi barcode itu. Kira-kira bidang pelayanan apa yang Tuhan percayakan buat kita untuk melayani Tuhan di tempat ini. Nanti akan di follow up dan teman-teman bisa sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Selanjutnya buat teman-teman sekalian, ada juga form untuk diisi, yaitu form permohonan doa bagi teman-teman jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, untuk didukung di dalam doa. Kita ada Pondok Daud, jadi tiap hari Selasa dan hari Jumat itu kita akan bawa pokok-pokok doa ini bersama-sama. Bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, silakan diisi juga. Formnya ada di tangan para asher. Silakan diminta dan diisi. Puji Tuhan. Nanti akan dikumpulkan pada saat kita keluar dari gereja ini di depan pintu. Silakan kumpulkan yang tadi form, ditukarkan dengan souvenir dan juga permohonan doa yang telah teman-teman tulis. Jangan lupa juga di bawah teman-teman ada welcome dinner buat kita semua yang hari ini hadir bersama-sama, supaya kita jangan langsung pulang tapi kita fellowship di bawah, kita makan dulu baru kita pulang. Supaya tidak hanya kenyang secara rohani, jasmaninya kita juga happy pas pulang karena kita kenyang. Puji Tuhan. Mungkin itu saja pengumuman tambahan. Ya, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat pengurapan-Mu pada malam hari ini.
Kami yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah menerima berkat daripada Tuhan, kami telah menerima lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau telah pakai dalam memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau terus urapi kehidupannya ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi ya Bapa. Dalam melalui kehidupannya dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi dimanapun kami berada ya Bapa. Dalam melalui kehidupan hamba-Mu semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak hujan-hujan pertobatan melalui hamba-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu ya Bapa untuk memberitakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga kami anak-anak-Mu semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa Engkau ajar kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat anak-anak-Mu yang Engkau telah pakai dalam pelayanan pada malam hari ini. Apapun yang menjadi kemampuan, talenta yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka, Engkau yang melihat setiap hati mereka, apapun yang menjadi kerinduan, kebutuhan mereka ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau yang menyediakan. Biarlah segala talenta, segala kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan mereka, biarlah benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Entah karena sakit, entah karena pekerjaan yang mulai lalai ya Bapa. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sedang bekerja, yang Engkau menyertai. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau ada di sana. Engkau Allah Immanuel selalu menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mujizat kesembuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian saudara-saudara kami. Buat saudara-saudara kami yang mungkin mulai lalai ya Bapa, menjauh daripada Engkau. Engkau tarik kembali, Engkau jamah setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah benar anak-anak-Mu ini semakin belajar untuk mencari Engkau ya Bapa. Untuk hanya berharap hanya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami di masa transisi pemerintahan yang baru saat ini ya Bapa. Buat presiden, wakil presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilih mereka ya Bapa. Apapun yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan mereka untuk memimpin bangsa kami. Engkau yang mengurapi kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka dapat menjalani apapun yang Engkau telah pertanggungjawabkan dalam kehidupan mereka, biarlah mereka dapat memimpin bangsa kami semakin maju di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok negeri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau mengurapi roda pemerintahan kami, biarlah benar-benar di bangsa kami ada hujan-hujan pertobatan di bangsa kami. Bila setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Bila di bangsa kami ya Bapa, semakin banyak hujan-hujan pertobatan, semakin banyak jiwa dimenangkan. Bila di bangsa kami nama-Mu dipuji dan mempermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pemimpin kami di tempat ini, buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya Engkau terus urapi kehidupannya ya Bapa. Biarlah pertambah-tambahkan damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Buat mentor rohani kami di tempat ini, buat Pastor Ezra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Kau telah percayakan, baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat keluarganya, buat anak dan istrinya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, pengurapan daripada Tuhan menjadi milik keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, segala kegiatan kami di tempat ini selama sepekan ke depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang campur tangan, Engkau yang mengurapi ya Bapa. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan kami di tempat ini, nama-Mu lah yang dipuji dan pemuliakan. Semakin kami semakin untuk bertumbuh pengenalan akan Engkau ya Bapa melalui kegiatan-kegiatan kami selama sepekan. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk terus hanya berharap kepada Engkau ya Bapa. Karena tanpa Engkau hidup kami sia-sia, tanpa Engkau ya Bapa kami bukan apa-apa. Terima kasih Bapa yang baik, kami alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Selamat hari Minggu, silahkan bersaat teduh sejenak.